Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sanuri SPD, Guru SMA Negeri 1 Cilimus, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Mata pelajaran yang saya ampu adalah matematika wajib. Pada kesempatan ini, kita akan membuat media pembelajaran matematika wajib kelas 12 IPA. Kompetensi dasar yaitu KD 3.3 dan 4.3. Materi pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu aturan pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Yang dimaksud dengan aturan pencacahan atau counting ruler merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Terdapat beberapa metode dalam aturan pencacahan, di antaranya aturan penjumlahan, perkalian, aturan pengisian tempat, dan permutasi dan kombinasi. Kita akan membahas yang pertama yaitu aturan penjumlahan dan perkalian. Kita masuk saja ke poin A yaitu aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan dapat digunakan saat ada sejumlah kejadian yang tidak saling berhubungan atau saling lepas. Banyak cara diperoleh dengan cara menjumlahkan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Dalam hal ini definisinya, jika terdapat N peristiwa yang saling lepas, yaitu ada K1 banyaknya cara pada peristiwa pertama, K2 adalah banyaknya cara pada peristiwa kedua, K3 adalah banyaknya cara pada peristiwa ketiga, sampai K ke N adalah banyaknya cara pada peristiwa ke N. Maka banyak cara untuk N peristiwa secara keseluruhan adalah dengan menjumlahkan yaitu K1, K2, K3 sampai K ke N. Dalam hal ini marilah kita lihat contoh. Dalam contoh ini ada sebuah permasalahan yaitu Puspandari adalah murid lulusan SMP yang akan meneruskan jenjang pendidikan di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Ia akan memilih satu program keahlian di sekolah favoritnya, yakni SMK 1 atau SMK 5 di kotanya. Di SMK Negeri 1 membuka 3 program keahlian, yakni akuntansi, administrasi perkantoran, dan pemasaran. Adapun untuk SMK 5 membuka 5 program keahlian, antara lain akuntansi, administrasi perkantoran, penjualan, usaha jasa pariwisata, dan multimedia. Pertanyaannya, berapa banyak pilihan program keahlian yang dapat dipilih Puspa? Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, dalam hal ini kita harus bisa merumuskan dalam bahasa matematik. Misal K1 adalah menunjukkan banyaknya program di SMK Negeri 1, maka K1 itu berjumlah 3, yaitu akuntansi, administrasi perkantoran, dan pemasaran. Sedangkan untuk K2-nya adalah menunjukkan banyaknya program di SMK 5. Maka K2 itu ada 5. Sebab di SMK 5 itu membuka program keahliannya adalah akuntansi, administrasi perkantoran, penjualan, usaha dan jasa pariwisata, dan multimedia. Jadi dalam hal ini K1 adalah 3, K2 adalah 5. Sedangkan N adalah banyaknya pilihan Puspandari. Maka N itu adalah jumlah dari K1 ditambah K2. Yaitu 3 ditambah 5. Berapa? 8. Jadi program yang bisa dipilih Puspandari ada 8 program. Berikutnya kita akan membahas aturan perkalian. Aturan perkalian dapat digunakan saat ada sejumlah kejadian yang saling berhubungan, atau dengan kata lain tidak saling lepas. Banyak cara diperoleh dengan cara mengalihkan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Berikut definisinya. Jika terdapat N peristiwa yang saling tidak lepas, K1 banyaknya pada peristiwa pertama, K2 banyaknya cara pada peristiwa kedua, K3 banyaknya cara pada peristiwa ketiga, sedangkan K ke N adalah banyak cara pada peristiwa ke N. Banyak cara untuk N peristiwa secara keseluruhannya adalah dengan cara mengkalikan K1 kali K2 kali K3 sampai ke K ke N.
Berikut contoh untuk persoalan aturan perkalian. Contoh, Dewi jika mau ke sekolah dapat melalui 4 jalan yang berbeda dan dapat berangkat dengan cara diantar ayah pakai mobil, naik motor sendiri, dan naik angkutan umum. Pertanyaannya, berapa cara yang dapat dilakukan Dewi agar sampai ke sekolah? Nah, dalam hal penyelesaian ini, sekali lagi ditegaskan, dalam hal ini kita harus bisa merumuskan dalam bahasa matematik dari soal cerita tersebut. Misalkan K1 adalah menunjukkan banyak jalan yang dipilih Dewi, bisa dipilih Dewi, maka K1 itu berarti ada 4 jalan. Jadi K1-nya itu 4. Misalkan K2 adalah menunjukkan banyak cara berangkatnya Dewi, maka K2 itu adalah 3, yaitu diantar ayah, naik motor, dan angkutan umum. Sedangkan N adalah banyaknya pilihan Dewi, maka N itu adalah perkalian dari K1 kali K2. K1-nya adalah 4, K2-nya adalah 3. 4 kali 3 berarti 12. Jadi cara yang dapat dilakukan Dewi agar sampai di sekolah adalah 12 cara. Demikian saja media pembelajaran yang bisa saya buat dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.